Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Masih bersama saya Muhammad Afandes. Pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang yang namanya input dan output. Dalam pemrograman, memang input dan output ini merupakan hal yang paling penting. Jarang ya saya ketemu ada program yang nggak ada inputnya kayak gitu. Terus setelah diproses nggak ada outputnya kayak gitu. Nah, ini jarang sekali. Biasanya program itu pasti dia akan menerima input. Nah, input ini memang biasanya berbagai macam jenisnya ya. Ada yang jenisnya itu inputan dari keyboard, mouse ataupun dari drawing pad misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya input. Ada juga input itu dari misalnya alat musik, instrumen musik. Bisa juga seperti itu ya. Selain dari itu, alat input juga bisa diambil dari kamera, dari mikrofon kayak gitu ya, bisa juga. Intinya memang setiap program itu memang harus ada data input yang harus dimasukkan. Logikanya saja sebenarnya buat apa kita bikin program yang tidak ada input, kayak gitu ya. Kita, tiba-tiba program itu dijalankan terus menghasilkan nilai, kayak gitu. Nah, ini aneh juga sebenarnya. Nah, begitu juga dengan output, jarang sekali ada program itu yang tidak menghasilkan output. Misalnya kita masukkan angka tertentu terus programnya proses diem aja seperti itu ya. Jarang sekali ada program yang seperti itu. Setidaknya bentuk output dari program ini bukan hanya sekedar kayak apa ya, hasil printer, bukan seperti itu. Output itu bisa jadi hanya sekedar pesan yang muncul di dalam layar komputer. Ada juga output itu dalam bentuk musik atau output itu dalam bentuk animasi dan segala macam. Nah, pada video kali ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana mengambil input, khususnya input yang dasar ya di dalam pemrograman, yaitu input dari keyboard. Apa yang kita ketik dari keyboard itu kita ingin ambil, terus kita akan proses inputan tadi sampai dia menjadi output. Karena memang ketika kita memulai membuat sebuah program, nggak afdol rasanya kalau kita tidak bisa memasukkan sebuah nilai, gitu ya. Kalau seandainya tidak ada nilai yang dimasukkan, tentunya program itu akan menghasilkan output yang itu-itu saja. Kemungkinan besar sih seperti itu. Nah, oke, kita mulai saja pembahasan kita pada materi yang pertama. Yang kita bahas di pertama kali ini adalah scanner. Karena ini kita fokus menggunakan Java. Java itu ada metode inputnya itu menggunakan scanner. Sebenarnya scanner ini bukan teknik input ya. Inputnya itu bukan di scannernya, tapi ada kelas lain yang sebenarnya yang dijadikan untuk input ya. Terlepas dari itu semua, kita perlu memahami tentang bagaimana cara scanner ini bekerja. Nah, di sini scanner itu ketika kita menggunakan, kita harus melakukan import, import kelas scanner. Sebenarnya ini tidak perlu dikasih tahu ya, karena memang namanya scanner itu adalah sebuah kelas yang ada di pemrograman Java. Kebetulan memang built-in-nya dari Java sendiri. Karena eh, scanner ini berada di package java.util kayak gitu, maka memang kita harus melakukan import. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang yang namanya package gitu ya. Ketika kita menggunakan kelas dari package yang berbeda dari program kita, itu diharuskan kita melakukan import. Nah, makanya scanner juga berlaku seperti itu karena scanner berada di luar paket kita. Setelah kita melakukan import, yang harus kita lakukan adalah kita membuat objek. Setelah buat objek barulah kita bisa mengambilkan input tadi. Nah, daripada bingung yang langsung kita apakan ya, kita praktekkan. Kita akan belajar praktek menggunakan scanner.
Saya bikinkan dulu sebuah kelas belajar scanner. Nah, oke, sudah ada. Seperti biasa kita bikinkan public static void main. Ketika kita menggunakan scanner, kita harus wajib melakukan import seperti ini. Nah, import itu harus kita tulis di baris di atas kelas ya, harus kita tulis seperti itu. Nah, ini kan baris kelasnya. Nah, di atas baris kelas itu kita harus kasih import. Boleh saja sih dikasih jarak ya, biar biar bagus gitu kalau kita lihat codingnya. Terus kita lanjutkan Java util. Util ini sebenarnya utility sebenarnya. Nah, ini scanner. Ada scanner di situ, kita bisa import scanner. Nah, kalau kita sudah import scanner, kita bisa menggunakan scanner tadi. Saya bikin SCR scanner dengan new scanner. Di dalam new scanner ini kita tambahkan sebuah properti sebenarnya ya, dari sistem in. Ini adalah properti statik dari sistem, isinya adalah keyboard kita. Jadi sebenarnya keyboard kita itu diambil dari system.in itu tadi. Nah, scanner ini tugasnya sebenarnya adalah untuk membaca apa yang kita ketik di dalam keyboard. Kita langsung cobakan. Misalnya saya ingin mengambil sebuah teks nama gitu ya. Jadi saya siapkan sebuah variabel dulu untuk menyimpan data yang diinputkan dari scanner, nama, terus saya gunakan SCR tadi, terus saya gunakan next line. Nah, seperti ini. Nah, dengan perintah seperti ini, saya akan bisa mendapatkan apa yang kita ketik dalam keyboard itu. Terus setelah itu saya akan outputkan. Saya outputkan nama sama dengan nama, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah cukup sih. Jadi kita bisa langsung jalankan saja. Kita jalankan. Nah, di sini kalian pasti akan heran ya, nggak ada output yang keluar. Biasanya kan kalau kita bikin program itu, kalau programnya jalan kan keluar outputnya ya. Nah, ini kan nggak ada output sama sekali. Sebenarnya memang kalau kita menggunakan input, biasanya bagian output itu ditahan atau di pause oleh input itu tadi. Di sini kita menjalankan perintah SCR next line. Ketika perintah ini dijalankan, maka command line, nah command line yang ada di sini, itu dia akan pause, dia akan waiting untuk menerima inputan. Jadi sebenarnya kita disuruh untuk inputkan sesuatu di sini. Hanya saja kan kita tidak tahu ya, tidak memberikan pesan bahwa apa yang harus diinputkan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya memang dia menunggu inputan kita. Contoh saya masukkan inputan Pandes kayak gitu ya. Nah, ini adalah inputan saya tekan enter. Ketika saya tekan enter, maka inputan saya tadi yang tulisan Avandes itu akan masuk ke dalam variabel nama. Variabel nama yang ada di sini nih. Nah, ketika ini saya enter, maka program itu akan dilanjutkan. Program itu akan jalan kembali. Tadi kan di sini berhenti ya. Nah, setelah saya enter, maka program itu akan dilanjutkan kembali, dijalankan kembali, dan dia akan menjalankan perintah terakhir ini. Nama sama dengan nama. Seperti itu. Nah, di sini keluar bahwa isi dari variabel nama ini adalah apa yang kita ketik tadi. Nah, ini secara singkat kita sudah bisa mengambil inputan apa yang kita ketik. Oke, simple ya. Sampai sini paham ya.
Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari coding untuk mengambil inputan tadi ya. Ini ada contohnya. Kita sudah jalankan ini nih. Hanya saja versi kita berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh input data dari scanner yang menghasilkan data integer, angka gitu ya. Nah, kita cobakan. Nah, kalau yang dicontoh ini kan kita hasilnya adalah string ya. Nggak bisa kita hasilnya itu integer. Nah, kita akan coba lagi membuatkan contoh belajar scanner 2. Kita bikinkan lagi. Nah, di sini saya mau tunjukkan kepada kalian kalau kalian menggunakan IDE seperti IntelliJ IDEA yang saya pakai ini atau menggunakan NetBeans dan Eclipse ya, itu biasanya kita dikasihkan fitur untuk mempermudah urusan import mengimpor. Bisa jadi kita agak lupa ya, ketika kita import sebuah kelas scanner, kita agak lupa kelas scanner itu ada di package mana kayak gitu ya. Makanya dengan IntelliJ IDEA yang saya gunakan ini, saya cukup eh, langsung gunakan. Nah, seperti ini. Scanner, maka di atas akan otomatis diimport. Jadi sebenarnya saya tidak perlu repot-repot sekali sebenarnya untuk menuliskan coding import di atas itu. Kita ketik saja, maka IDE-nya akan otomatis untuk melakukan import. Nah, kita lanjutkan. CR, new, scanner, seperti biasa, system.in ya. Nah, setelah ini kita akan membuatkan sebuah variabel integer misalnya nilai. Sama dengan kalau kita ingin mengambil sebuah sebuah apa ya, sebuah variabel dari scanner dengan tipe data integer, maka kita harus gunakan metode yang namanya nextInt seperti ini. Nah, dengan begini, ketika kita nulis angka, angka itu akan dimasukkan ke dalam variabel nilai. Oke, kita cobakan ya. Oke, salah. Sort nilai sama dengan nilai. Nah, seperti ini. Kita cobakan ya. Jalankan. Seperti biasa nih dia diam aja ya. Karena kita tidak memberikan apa namanya output sebelum ini. Nah, ini tandanya dia sedang menunggu inputan. Saya masukkan misalnya 100. Nah, seperti itu. Dapat ya. Nah, di sini kan sebenarnya biasa aja. Mungkin kalian akan penasaran mengapa nggak menggunakan next line aja kayak gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke tipe data, di dalam pemrograman itu ada namanya tipe data string dan ada namanya tipe data integer atau angka dengan teks kayak gitu ya. Perbedaan mendasar dari tipe data angka ini adalah data angka ini bisa dilakukan kalkulasi, penambahan, pengurangan, terus kali bagi gitu ya. Angka bisa dilakukan seperti itu. Sedangkan teks, walaupun dia isi teks itu adalah angka, misalnya 100, tapi dia tipe datanya adalah teks, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, kali bagi seperti itu. Nah, di sini kita bisa melakukan eh, operasi penjumlahan. Misalnya saya tambah dengan angka 90, misal seperti itu ya. Hanya saja kita harus tambahkan tanda kurung.
di sini. Misalnya kita jalankan ya. Berapa nilainya? Saya masukkan 100. Harusnya keluar 190. Seperti itu. Nah, itu tandanya bahwa data yang kita inputkan tadi diterima dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk teks. Oke, sampai di sini paham ya? Saya sedikit memberikan tips bahwa ketika kita melakukan import scanner, itu kita tidak mesti harus import dengan cara seperti ini. Bisa saja kita import Java util titik bintang seperti itu boleh juga. Kenapa? Karena mungkin di dalam Java util ini, sebenarnya ada banyak loh. Nah, itu ada scanner, abstract queue, priority queue, stack queue gitu ya. Ada banyak sih sebenarnya dalam apa nih? Java dan utility itu. Kalau kita ingin menggunakan itu semua, kita tidak perlu repot melakukan import satu-satu. Jadi caranya adalah kita import pakai bintang. Dengan begini, kita akan mengimpor semua kelas yang bisa digunakan di package Java util itu. Nah, penggunaan ini tergantung kebutuhan kita saja. Mana yang nyaman oleh kita, silahkan kita pakai ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini sudah tadi ya, kita bahas tentang angka. Selain dari angka dan teks tadi itu, juga ada tipe data lain yang bisa diambil menggunakan scanner, yaitu untuk string saja itu ada next dan next line. Kalau next line itu urusannya mengambil satu baris, gitu ya. Yuk kita contohkan ya. Yang ini tadi ya. Nah, ini menggunakan next line. Kalau kita jalankan, bikinkan misalnya seperti ini ya. Anggap aja seperti itu. Nah, ini kan panjang. Saya enter. Next line dia akan mengambil satu baris penuh itu. Kalau kita menulis sebuah cerpen satu baris kayak gitu ya, mungkin gitu ya ada cerpen satu baris, maka dia akan diambil semuanya satu baris itu. Berbeda dengan metode next. Kalau seandainya kita gunakan next, itu hasilnya berbeda. Coba ya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Saya jalankan. Yang diambil oleh next itu hanya satu kata saja. Kalau sudah lewat dari satu kata, maka dia tidak diambilnya. Seperti itu ya. Jadi paham ya. Nah, oke. Nah, dari kedua program ini, tentu hasilnya sedikit kurang nyaman ya. Seperti yang saya praktekkan tadi ketika saya jalankan gitu. Nah, ini kosong gitu aja. Kita nggak tahu, kita tidak punya aba-aba harus menginputkan sesuatu kayak gitu ya. Maka memang kalau seperti ini menggunakan scanner kita harus membikinkan output aja dulu sementara. Misalnya silahkan input nama Anda, misalnya seperti itu. Nah, tentunya saya tidak menggunakan new line ya, print biasa saja. Nah, dengan menambahkan ini, program kita akan jauh lebih, kalau saya bilang lebih manusiawi lah gitu ya. Lebih mudah dimengerti oleh manusia. Yuk kita jalankan. Nah, di sini kan keluar outputnya dulu. Silahkan input nama Anda. Kita klik di sini. Nah, pas dia melakukan, dia menunggu untuk menerima inputan. Kalau saya tuliskan, jadi tampilannya jadi lebih bagus kan? Enter. Nah, seperti itu. Keluar output.
Begitu juga dengan program yang ini, kita bisa menambahkan model yang sama, misalnya input nilai Anda. Seperti biasa, hilangkan new line-nya. Nah, oke, misalnya 89. Oke, gitu ya. Kita bisa customize sebenarnya, yang penting kita ngerti konsep dasar mengambil dan mengoutputkan nilai dari keyboard kayak gitu. Nah, di sini kita sudah mulai bisa membuatkan sebuah program. Contoh misalnya program untuk menghitung luas persegi panjang ya. Nah, ini kan program yang paling merakyat nih, paling dasar sekali. Hitung luas persegi panjang. Nah, seperti itu. Oke, kita coba bikinkan pertama import scanner seperti biasa. SCR, boleh kalian menggunakan SCR, SCN, atau terserah kalian mau bikin apa gitu ya, boleh saja. Ini bebas saja nih. Saya gunakan yang lain ya, biar kalian ngerti. New scanner system.in. Sudah, saya akan melakukan input nilai panjang dan input nilai lebar untuk persegi ya. Tentunya saya bikinkan dulu pengantarnya. Shoot aplikasi hitung luas persegi panjang. Terus saya tambahkan sedikit dekorasi saja. Nah, di sini saya minta input panjang. Seperti biasa, ln-nya nggak ada. Seperti itu. Ya, kita rapikan saja ya codingnya. Nah, di sini saya menggunakan double deh. Double panjang sama dengan scanner titik next. Tentu nextnya adalah next double. Nah, kita bisa copy saja. Tadi panjang, sekarang lebar. Enak ya sebenarnya kalau bisa seperti ini. Jadi ngetik codingnya juga sebentar. Nah, itu jadi ya. Masukkan panjang dan lebar. Kalau dimasukkan, kita akan bikinkan dekorasi untuk menampilkan output. Luas sama dengan, nah di sini tambahkan buka kurung panjang dikali lebar. Seperti ini. Ditambah lagi dekorasinya. Oh, misalnya satuannya adalah sentimeter. Kayak gitu, sentimeter persegi. Nah, oke, ini sudah jadi. Oke, saya tambahkan sedikit dekorasi deh. Copy di sini. Nah, ini lumayan ya. Di bawahnya juga tambah. Oke, coba kita jalankan. Run. Aplikasi hitung luas persegi panjang. Masukkan panjangnya 80. Lebar misalnya 110. Kayak gitu ya. Nah, luas sama dengan, nah ini ada komanya ya, karena kita menggunakan double. Oke, jadi kalau kita sudah bisa mengambil input, mengambil output, kita sudah mulai bisa membuat program kecil-kecil, program sederhana. Kalian bisa latihan untuk bikin program-program yang
menarik ya, silakan cari contoh-contoh programnya di internet, banyak sih sebenarnya contoh-contoh programnya. Intinya kita memang harus banyak-banyak latihan. Nah, di sini pada tahapan ini saya rasa kita sudah apa ya, lengkap memahami tentang bagaimana membuat program secara sederhana. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah sempat membahas bagaimana konsep sebuah program itu. Konsep sebuah program itu terdiri dari input, proses, dan output. Kita sudah belajar tentang yang namanya input dan output. Nah, tinggal proses ini kita akan belajar tentang algoritma ke depannya. Semakin lama kita akan belajar tentang proses yang semakin cukup kompleks ya, semakin banyak kayak gitu ya. Tapi untuk bagian input dan outputnya, ya paling sesederhana seperti ini. Sampai sini cukup paham ya? Simple sebenarnya memang. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Berikutnya kita akan coba membahas input lebih dari satu kali. Nah, di sini ada satu contoh. Sebenarnya ini sudah kita contohkan ya, di program persegi tadi itu, kita sudah menggunakan scanner itu untuk mengambil inputan panjang dan lebar. Apa yang mau kita pahami di sini adalah ketika kita membuatkan satu objek scanner, kita bisa menggunakan objek scanner itu berkali-kali untuk mengambil input. Nah, di sini berbeda dengan contoh di persegi tadi. Kalau kita lihat contoh di persegi tadi itu, kita bikin satu saja scanner, terus untuk variabel panjang kita gunakan scanner next double, lebar juga seperti itu ya. Kalau di contoh di bagian ini, kita menggunakan scanner itu untuk tipe data yang berbeda. Ada next line, ada next in, kayak gitu. Jadi memang bebas ketika kita membuatkan satu scanner, kita bisa menggunakan scanner ini untuk semua jenis inputan. Jadi kalau kalian nanti membuatkan program yang mengambil inputan, misalnya inputannya ada 3, jangan dibikinkan scanner itu 3 juga. Cukup satu saja. Mau berapapun inputannya, cukup satu saja bikin scannernya. Oke, paham ya? Berikutnya kita akan membahas yang namanya buffer reader. Buffer reader ini juga mirip dengan scanner, karena memang bukan buffer reader ini yang sumber inputannya. Sumber inputannya tetap yang namanya ini sistem in kayak gitu ya. Buffer reader ini adalah reader juga, mirip dengan scanner. Berbeda dengan scanner, ketika kita menggunakan buffer reader, kita mengimport, sebenarnya itu ada 3 itu yang diimport itu. Java IO buffer reader, Java IO exception gitu ya. Terus Java IO input stream reader. Jadi ada 3 yang langsung kita import ketika kita menggunakan buffer reader. Setelah itu baru kita bikin objek, barulah kita ambil. Sama seperti scanner tadi ya. Nah, yuk kita contohkan yang buffer reader. Di sini sudah tadi. Saya buat yang baru. Belajar buffer reader. Nah, oke. Ini kita tutup dulu. Ketika kita menggunakan buffer reader, ya sebenarnya saya tidak mau terlalu repot ya. Saya menggunakan ini aja, IntelliJ IDEA. Dia akan cari sendiri tuh buffer reader gitu ya. BR sama dengan new
buffer reader. Di dalam ini saya bikinkan new input stream reader, dalamnya baru system in. Ribet ya sebenarnya kalau buffer reader ini. Tuh, untuk bikin objeknya saja lumayan panjang. Ya memang mau tidak mau yang paling gampang ya seperti ini. Untuk buffer reader yang paling gampang memang inilah modelnya. Nah, ini sudah dibikinkan namanya objek dari buffer reader yaitu BR tadi. Kita tinggal ambil. Misalnya saya mau ambil, kasih jarak deh. String nama, saya mau ngambil nama gitu ya. Buffer reader read line seperti ini. Nah, di sini muncul error nih. Nggak usah print F, print N. Saya bikinkan di sini hi plus nama, gitu ya. Nah, di sini kalian akan lihat bahwa read line ini dia error. Kalau dijalankan juga ya gitu ya. Error. Errornya itu kenapa? Ada unreported exception. Sebenarnya ketika kita menjalankan ini bakal ada exception. Exception itu error, kemungkinan error. Jadi kalau di beberapa bahasa program, khususnya di Java, ketika ada sebuah coding itu berpotensi error ya, maka kita harus menyiapkan antisipasi untuk menangani error tadi, atau yang biasa kita sebut error handlingnya. Di materi ini kita belum fokus ya belajar tentang error handling, tentang exception gitu ya. Nanti di materi berikutnya kita akan fokus belajar tentang itu. Nah, untuk sementara karena saya menggunakan ini ya, IntelliJ IDEA, saya harus menulis seperti ini. Nah, add exception method signature atau surround with try and catch. Nah, saya tinggal surround aja dengan try and catch. Jadi kalau kita menyiapkan try and catch, kita bisa langsung menangani potensi error tadi. Saya klik ya. Nah, seperti itu. Jadi agak codingnya otomatis akan berubah ya. Kalian bakal heran seperti itu. Namanya kalau pakai IDE itu segala sesuatunya dikasih mudah. Tapi kalau kalian bingung, yuk kita cobakan saja. Ini saya cut ya codingnya. Saya cut, nanti bisa saya paste lagi. Kita gunakan try. Nah, seperti itu. Di dalam try ini kita pastekan coding kita. Selanjutnya di bawahnya kita bikinkan catch. Apa yang kita masukkan di sini? Kita bisa gunakan saja exception ya. Exception ex, atau nama variabelnya exception juga boleh. Seperti itu boleh. Nah, ini sebenarnya sudah oke sebenarnya seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengambil variabel nama dari keyboard. Bagian ini, bagian catch ini palingan kita memberikan peringatan saja, misalnya error saat membaca input dari keyboard, gitu ya. Paling itu saja. Dan untuk beberapa kasus error ini jarang terjadi. Nah, berikutnya saya printkan hai nama. Nah, di sini kan nama merah ya. Mungkin kalau kalian masih ingat materi kita tentang expression, statement, dan block, itu kalian bakal tahu kenapa nama ini merah gitu. Kemarin kita sudah belajar yang namanya block. Kalau kita membikinkan block, terus di dalam blok itu kita bikinkan variabel, maka variabel itu hanya bisa diakses di dalam blok itu saja. Mana bloknya? Ini dia, try. Di dalam try itu ada blok. Setelah
try, ada catch lagi. Di dalam catch itu juga ada block. Nah, seperti itu. Yang kita lakukan di dalam program kita ini adalah kita mendeklarasikan variabel nama itu di dalam blok. Kalau kita deklarasikan variabel nama di dalam blok, maka nama itu tidak bisa diakses di luar dari try tadi atau dari blok ini. Bagaimana solusinya? Kita tinggal pindahkan saja source code yang ini, saya pindahkan, kita pastekan di bawah. Ya, itu cara simple ya. Yuk kita jalankan, run. Nah, ini seperti biasa ya. Kenapa dia kosong ya? Karena dia sedang waiting, sedang menunggu inputan dari kita. Misalnya saya masukkan di sini Avandes. Nah, seperti itu sama ya sebenarnya hasilnya. Hanya saja kita menggunakan buffer reader di sini. Tentu perbedaan yang mendasar tentang scanner dan buffer reader ini, semakin kalian baca tentang dokumentasinya nanti akan semakin tahu tentang perbedaannya. Untuk saat ini kita cukup paham ini dulu. Nah, oke, kita sudah membuat sebuah buffer reader ya. Di sini kalau kita perhatikan di dalam impor itu ada dua impor. Kalau kalian perhatikan impornya itu berada di package yang sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya kita mengimpor banyak kelas di dalam package yang sama, kita tidak perlu melakukan impor itu eh, terlalu banyak gitu ya. Kita cukup bikinkan bintang saja, import Java bintang, maka semua tadi itu akan terimpor otomatis. Simple ya. Jadi makin lama makin simple coding kita. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, ini contoh input data yang tipe datanya adalah teks. Kita sudah contohkan tadi seperti ini. Nah, di sini sudah dibikinkan sistem outprint nama. Nah, ini ya. Coba kita cek di coding kita. Kan kalau kita jalankan program kita ini, tiba-tiba aja kosong kayak gitu ya. Karena memang kita tidak me-outputkan sesuatu di sini. Biar lebih manusiawi, sama seperti program sebelumnya, kita tambahkan salah siapa nama nama kamu, sama seperti itu ya. Saya bikinkan tanda seperti ini. Nah, lagi-lagi ln-nya kita hilangkan ya, kita pakai print biasa. Kenapa Pak memang dihilangkan ln-nya? Ya kalau nggak dihilangkan kurang kurang bagus sih hasilnya. Contoh lihat seperti ini ya. Hai, nama kamu siapa gitu ya. Saya tuliskan Avandes. Itu ke bawah dia apanya inputannya. Tapi kalau kita bikinkan print biasa, kita jalankan ya. Hai, siapa nama kamu? Nah, kan cocok ya? Pas satu baris kayak gitu. Jadi ln tadi itu dia akan mengenterkan, jadi input kita itu berada di bawah. Ya, ini sedikit tips saja. Nah, berikutnya ini sudah kita contohkan. Di sini di bagian catch itu untuk exceptionnya menggunakan IO exception, sedangkan kita tadi menggunakan exception biasa. Apa bedanya? Bedanya dari segi kekhususan aja sih sebenarnya. Kalau kita menggunakan exception, ini biasanya untuk segala jenis exception, karena memang yang paling umum dari exception itu adalah ini, exception. Kalau kita mau lebih detail, kita bisa menggunakan IO exception, nggak masalah. Nah, detail tentang ini kita akan bahas lebih lanjut di materi tentang exception. Tentunya ada di materi setelah ini ya, beberapa minggu ke depan lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Input data dalam bentuk teks sudah.
Berikutnya kita bahas input data dalam bentuk integer. Dalam bentuk integer di dalam buffer reader itu sebenarnya berbeda. Di sini saya contohkan ya, kita menggunakan integer parseIn. Kalau kita menggunakan integer parseIn, berarti inputan kita itu sebenarnya apapun dia akan dianggap sebagai teks. Dari teks itulah kita parseIn. Berarti di buffer reader kita tidak bisa secara secara resmi gitu ya, melalui metodenya buffer reader, kita tidak bisa menghasilkan data dalam bentuk integer. Semua data yang dihasilkan dari buffer reader adalah string. Nah, dengan begitu kita harus melakukan parseIn sesuai dengan tipe data yang kita inginkan. Yuk kita contohkan aja. Nah, ini udah ya. Sekarang saya akan copy dulu yang ini, kita akan buatkan coding berikutnya. Belajar buffer reader 2. Oke. Nah, ini saya paste saja. Nah, importnya tuh muncul ya langsung. Nah, ini saya ganti bintang biar lebih mudah. Berikutnya yang saya ingin inputkan adalah nilai. Inputkan nilai. Nah, di sini saya bikin integer nilai. Nah, di sini kan jelas nih ya. Readline itu hasilnya adalah string. Supaya dia menjadi integer, kita harus parseIn menggunakan integer titik parseIn. Nah, seperti itu. Jadi dengan parseIn, maka apa yang kita ketik di sini akan menjadi angka. Cuma di sini akan ada risiko. Kita ingin user itu mengetikkan angka, ternyata dia ketikkan teks kayak gitu ya. Nah, ini akan berakibat fatal juga di proses parseIn-nya. Bisa jadi dia tidak akan ada yang bisa diubah menjadi angka. Kalau yang ditulisnya ABCD gitu ya, nggak akan bakal ada yang bisa jadi angka. Nah, selanjutnya ketika kita print, di sini tidak nama lagi, tentu kita print nilai. Nah, tentu enggak high lagi ya, saya bikinkan aja seperti ini, nilai sama dengan kayak gitu. Nah, oke, kita saran ya, input nilai 90. Nah, nilai sama dengan 90. Oke ya. Begitu juga dengan tipe data lain. Kalau seandainya kita ingin mengambil tipe data lain, misalnya kayak double boolean kayak gitu ya, kita harus melakukan proses parse boolean, parse double gitu ya. Nah, ini tinggal kita ganti saja, tinggal kita sesuaikan saja sesuai format yang ada di dalam kelas-kelas boolean, double, dan integer ini. Sebenarnya kelas lain juga ada, misalnya kayak char gitu ya, ada juga. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang input dari file. Nah, ini menarik ya. Selain dari keyboard, kita akan membahas tentang input dari file. Kadang kita itu menyimpan sebuah data-data di dalam file. Misalnya data-data tentang nilai-nilai siswa kayak gitu ya, atau nilai-nilai mahasiswa. Kita simpan dalam bentuk file. Nah, bagaimana cara kita mengambilkan data-data seperti itu? Ada caranya. Misalnya ya, memang saya bikinkan dulu sebuah file. Tentunya file kita ini masih sederhana ya sebenarnya. Saya bikinkan file data.txt gitu ya.
Saya bikin di sini adalah nama-nama orang, Andi, Budi, Citra, Doni, Eka, gitu ya, Fahri, misal seperti itu. Nah, kita save saja. Terus bagaimana cara mengambil data di dalam file tadi? Belajar input file. Kita cobakan PSVM. Kita cek lagi apa katanya. Pertama kita harus import. Nah, ini lebih banyak lagi yang diimport. Dan package-nya tuh ada yang berbeda. Ada di Java IO, ada juga Java Native IO, gitu ya. NIO, bagian file, pet, dan pet, gitu. Nah, setelah kita import ini, baru kita tentukan file. Yuk kita coba import dulu lah. Kita coba importnya ya. Import Java IO. Tadi IO exception ya. Nah, berikutnya import. Karena saya tidak ingat gitu, kita persingkat saja. NIO tik bintang. Nah, biar simple gitu ya. Oke, setelah itu kita cobakan lagi. Tentukan filenya dengan cara menggunakan kelas pet dan menggunakan kelas pet. Nah, perhatikan ya, di sini kelas pet, di sini kelas pet. Di sini adalah nama variabelnya. Yuk kita cobakan dulu ya. Ini tujuannya adalah kita menentukan file mana yang akan kita proses. Pet, kita tentukan dulu alamat filenya. Filenya, saya bilang kayak gitu ya, biar tahu bahwa itu adalah nama variabel yang boleh kita ganti. Terus saya gunakan pet pakai s ya. Nah, pet menggunakan get. Nah, di mana letak filenya? Tadi filenya saya letakkan di folder src data gitu ya. Maka saya bikinkan src data titik titik ya, bukan koma, titik. Nah, kayak gitu. Nah, filenya ini adalah target file sebenarnya. Target filenya itu ada di alamat mana, kayak gitu ya. Ada di folder mana, drive mana, kayak gitu ya. Nah, ini kita targetkan dulu. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita cek lagi, baca isi file. Nah, baca isi file itu menggunakan try, sama seperti tadi berarti. Try. Berarti kita menggunakan try. Yuk kita cobakan. Try. Apa berikutnya? Kita coba lihat. Di sini kita menggunakan sebuah tipe data byte. Nah, di sini ada tanda array. Kita belum belajar array ya, tapi ya minimal mau tidak mau kita harus gunakan ini. Ada byte data array. Jadi ketika kita membaca file, yang dibaca oleh program Java itu adalah per satu karakter. Satu huruf, satu karakter, satu tanda kayak gitu ya. Satu spasi itu yang dibacanya. Nah, makanya ketika kita nulis program, kita menggunakan tipe data huruf tadi. Tipe data huruf karakter
dalam bentuk angka sih sebenarnya byte. Nah, kita bikinkan dia dalam bentuk array supaya banyak huruf yang bisa disimpan di dalam data ini. Saya bikinkan data byte biar tahu bahwa ini data masih dalam bentuk byte. Ketika data masih dalam bentuk byte, ini datanya berupa angka-angka saja, kode-kode dari karakter yang dibaca itu. Jadi tidak bisa langsung di print atau diambil datanya sesuai dengan apa yang ada di dalam folder tadi. Kita harus, misalnya kita ambil dulu ya, file di, bukan file ya Pak, tapi files titik read all byte. Nah, di mana padnya? Padnya itu adalah filenya tadi. Oke, tutup. Nah, berikutnya di sini ada error. Error ini adalah exception, unhandled exception, Java IO exception. Maka kita bikinkan catch IO exception. Nah, exception ini biasanya terjadi kalau seandainya file yang kita tulis itu ternyata tidak ada atau sudah dihapus. Misalnya seperti itu. Kan nggak mungkin dong file sudah tidak ada, kita paksain juga untuk dibaca kayak gitu ya. Makanya biasanya akan muncul error. Nah, di sini pesan errornya kita bikinkan file tidak ditemukan. Nah, misalnya seperti itu. Oke, berarti sudah dapat kita data dalam bentuk byte ya. Data dalam bentuk byte ini tidak bisa kita print. Kalaupun kita print, isinya adalah angka-angka saja. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi teks yang bisa di print? Kita bikinkan sebuah variabel string teks misalnya. Teksnya. Nah, ini adalah nanti tempat menyimpan teks yang ada di dalam file tadi kayak gitu. Oke, kita coba menggunakan new string data byte. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cetak println aja, kita cetak teksnya. Nah, oke. Filenya sudah ada, kita baca filenya, terus diubah menjadi string, kita cetak dia ke layar monitor ini, ke outputnya ini. Oke, kita cobakan apakah berhasil. Run. Nah, perhatikan apa yang ada di dalam file teks tadi itu akan diprintkan semuanya. Kayak gitu ya. Simple ya sebenarnya kita membaca file membaca data dari file. Oke. Selanjutnya, nah ini yang kita contohkan tadi ya. Ambil dari data, persisnya sama. Terus berikutnya output file. Selain kita bisa mengambil data di dalam file, kita juga bisa membuat file terus menuliskan isi di dalam file itu dan kita simpan ke dalam hard disk. Bisa juga. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya mirip dengan yang tadi. Yang tadi kan kita bikinkan targetnya ya, target filenya, pad, get, ini ya, seperti itu. Ini mirip sama. Terus tetap menggunakan try. Kalau tadi kita menggunakan file read all byte, kayak gitu ya. Sekarang tidak, file write. Berarti file itu kita tulis. Nah, berikutnya saya gunakan isi.getByte. Jadi ketika kita menuliskan isi dari file itu, harusnya isi itu dalam bentuk byte. Byte-nya itu kumpulan dari byte-byte
karakter-karakter kayak gitu ya. Jadi bukan variabel isi yang kita masukkan, variabel isi yang sudah dirubah dalam bentuk satu satuan karakter ini. Ya ini caranya, isi.getBytes. Yuk kita cobakan ya. Nah ini sudah. Kita coba bikinkan satu lagi. Belajar Buffered Reader 2. Oh sudah ada yang 2 ya. Kita ganti namanya Buffered Reader 3. 3. Oke. Nah ini yang tadi ya. Sekarang saya bikinkan filenya bukan yang itu. Saya bedakan output.txt. Terus saya akan persiapkan sebuah data yang akan kita tulis, yaitu string text atau datanya lah, data teks dalam bentuk teks. Hai misalnya, typo terus ya. Hai programmer. Nah seperti ini. Berikutnya ini kita bikinkan coding untuk menulisnya file titik write. Oke, file path-nya apa? Yang tadi. Oh, filenya gitu. Terus isinya apa? Isinya itu adalah teks yang barusan kita tulis tadi. Hai programmer, berarti data teks. Cuma data teks ini kan tipe datanya string ya. Kita harus konversi lagi tipe datanya menjadi bytes, array bytes. Gimana caranya? Ini data teks titik get byte. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kasih titik koma. Berikutnya kita tidak perlu print teksnya, kita tinggal print saja file sudah disimpan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa runkan ya. Coba kita runkan. Sudah jalan nggak nih ya? Run. File sudah disimpan kayak gitu. Ya tiba-tiba saja ya keluar pesan file sudah disimpan. Progresnya nggak kelihatan. Tapi kalau progres program ini benar, maka di dalam folder src bakal ada nanti file namanya output.txt. Coba kita buka ya. Nah, itu ada output.txt. Nah, file output ini kalau kita buka, isinya adalah Hi Programmer. Jadi kita sudah bisa mengisi mengisi dan menulis sebuah file ya. Nah, ini sebenarnya di file system kita juga ada. Kalau seandainya saya buka Explorer, nah ada filenya di sini. Hi Programmer, kayak gitu ya. Oke, cukup paham ya. Mudah sebenarnya memang berurusan dengan inputan ini. Berikutnya kita akan membahas yang namanya formatting. Formatting ini urusannya kepada output. Bagaimana cara kita menampilkan format yang bagus, yang apa ya, yang tidak acak-acakan kayak gitu ya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Formatting, saya bikinkan sebuah variabel ya, kita contohkan saja. Saya bikinkan sebuah kelas belajar
formatting SVM. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya punya sebuah variabel double 22, bukan, x sama dengan 22, terus double y sama dengan 3, misalnya seperti itu. Wow, biar agak banyak ya, kita bikinkan 7 saja. Nah, ini jadi rumus pi ini. Terus saya bikinkan double pi sama dengan x per y, kayak gitu ya. Maka kalau saya shortkan pi, jalankan, nah hasilnya seperti itu. Kebayang nggak kalau seandainya kita ingin outputkan tapi hasilnya tidak sepanjang itu, orang juga nggak butuh kayak gitu ya. Ya, jawabannya bisa. Coba kita perhatikan slide-nya, kita menggunakan ini nih, pi persen f gitu. Terus koma pi. Coba kita contohkan ya. Nah, kalau kita menggunakan itu, kita menggunakan namanya printf. Misalnya saya printkan seperti ini, hasil sama dengan ini ada persen f. Tutup kutipnya, saya kasih di sini variabel pi. Jadi kalau saya jalankan, nah kalau di atas itu panjang, di bawah itu lebih pendek dia ukurannya. Nah, kita bisa mengganti ukuran ini. Misalnya saya kasih di sini misalnya titik 2 kayak gitu ya. Jalankan. Nah, seperti itu. Kalau saya bikinkan titik 2, hasilnya itu 3,14. 2 angka di belakang koma. Ini adalah salah satu contoh formatting. Formatting di dalam Java itu sebenarnya ada banyak ya. Formatting khusus untuk angka, khusus untuk tanggal, currency, dan sebagainya. Nah, kita membahas sedikit saja dari semua fitur-fitur tentang formatting itu. Nah, khususnya kayak tipe data yang berkoma ini, kadang kan kita suka risih ya. Kalau tipe datanya itu berkoma, komanya itu panjang kayak gitu, bisa jadi ini akan memakan space kalau kita bikin programnya. Nah, bagusnya memang kita sedikitkan saja apa namanya, angka di belakang koma itu. Nah, oke, berikutnya kita akan bahas. Nah, ini bilangan berkoma yang saya contohkan tadi sudah kita cobakan ya. Kalau seandainya seperti ini, modelnya ada yang 2 angka di belakang koma, ada yang default ini sekitar ya 6 ya, nampak itu ya, 6 angka di belakang koma. Nah, berikutnya selain dari tipe data double, ada juga tipe data integer. Integer itu bilangan bulat. Misalnya, saya contohkan saja. Belajar, saya bikin lagi ya, belajar formatting 2 gitu ya. SVM. Nah, di sini saya punya sebuah angka genap. Integer angka sama dengan
misalnya sekarang saja lah ya, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, artinya angkanya ini bernilai 1.234.000 dan selanjutnya kayak gitu ya. Ketika kita punya data seperti ini, di sisi pemrograman sebenarnya oke lah, tidak terlalu dipermasalahkan kayak gitu ya. Kalau di Java sebenarnya sudah punya fitur khusus underscore kayak gitu. Jadi kalau kita mau bikinkan teksnya itu mudah dibaca, kita pakaikan saja underscore. Tapi lagi-lagi ini adalah cara tricky gitu ya. Oke, ini saya kembalikan. Di Java kita bisa menggunakan formatting tadi. Ya, kalau kita menggunakan formatting, kita harus menggunakan metodenya printf, print formatting kayak gitu ya. Kalau print yang lain nggak mau. Nah, berikutnya kita akan printkan angka. Sini saya bikinkan formatnya dulu, persen %d kayak gitu ya. Bikinkan formatnya. Coba kita jalankan. Nah, ada seperti ini ya angkanya. Sebenarnya memang angka ini kalau hanya sekedar serial number is okay, tapi kalau dia dalam bentuk uang rupiah misalnya kayak gitu ya, ada baiknya kita menggunakan separator kayak gitu. Kayak kita lihat ya. Kalau ini yang biasa nih. Nah, kita bisa menggunakan separator. Separator itu di sini nih ada berkoma setelah D-nya itu. Nah, ini berkoma gitu ya. Nah, berkoma seperti ini kita contohkan. Nah, kasih koma seperti itu ya. Jalankan. Nah, tentu hasilnya ini adalah angka pecahan ribuan, jutaan kayak gitu ya. Hanya saja simbolnya masih menggunakan simbol bahasa Inggris. Kalau simbol bahasa Inggris itu cenderung menggunakan tanda koma. Kalau di Indonesia itu cenderung menggunakan tanda titik. Jadi bagaimana caranya kalau seandainya kita butuh tanda titik? Di Java itu sudah ada pengaturan format bahasa dan regional kayak gitu ya. Mirip kayak di Windows ya. Ada pengaturan format bahasanya, baik bahasa di kalender dan bahasa di lain-lainnya. Nah, di sini kita menambahkan variabel bahasa atau terserah kita mau kasih nama apa. Tipe datanya adalah lokal, new local ID seperti itu. Kita tinggal tambahkan seperti itu saja. Nanti ketika kita melakukan printf, kita tambahkan apa namanya variabel tadi itu ke sini. Nah, kita contohkan ya. Nah, ini saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Bagaimana caranya? Saya tinggal membikinkan sebuah lokal. Lokal sama dengan Indo. New local ID. Seperti itu. ID ini sebenarnya adalah eh, kode dari negara Indonesia. Untuk kode-kode negara lain, kalian bisa cari di internet kode-kode untuk negara. Gampang sih sebenarnya. Nah, ini saya menggunakan kode dari bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah saya bikinkan seperti ini, terus dijalankan ya masih belum mau ya. Kita harus masukkan variabel Indo tadi itu ke dalam printf. Indo, ini. Nah, sudah. Jadi kalau ini dijalankan, tadinya berkoma, sekarang sudah menjadi titik. Seperti itu ya. Jadi simple dan gampang ketika kita menguasai formatting. Nah, oke ya.
Itu saja materi pembahasan kita pada video kali ini. Pembahasan kita masih akan kita lanjutkan yang lebih serius di materi minggu depan. Terima kasih dan sampai jumpa.